Oke, di video kali ini saya akan coba menerangkan atau menjelaskan menu terakhir ya di dalam dashboard website WordPress, yaitu menu pengaturan. Nah, di dalam menu pengaturan ini ada lumayan ya, ada umum, menulis, membaca, diskusi, media, permaling, privasi, dan add to any. Add to any ini untuk artikel share tadi ya. Ini adalah tambahan dari, karena kita sudah menginstal plugin sama seperti ini, fitur chatting untuk WhatsApp. Kita menginstal fitur WhatsApp, yaitu untuk memudahkan visitor menghubungi admin dari website itu gitu melalui media chatting WhatsApp. Nah, yang pertama di sini adalah menu umum. Nah, di sini di dalam menu umum ini ada judul situs. Nah, ketika saya kunjungi, nah di sini kan ada judul situs ya, demo website khusus untuk tutorial. Ya, meskipun di sini tadi kita sudah pernah bahas ya di video sebelumnya, ada di tampilan disesuaikan juga bisa gitu, kita mengedit website ini atau judul situsnya apa, kemudian slogannya apa. Nah, ini adalah alamat WordPress-nya atau URL-nya. Alamatnya adalah https://demo.dedesumarna.com. Kemudian alamat situsnya https://demo.dedesumarna.com. Nah, jadi ini hati-hati ya, jangan sampai kehapus. Misalkan seperti ini. Ini hati-hati karena nanti nggak bisa diakses gitu, untuk websitenya ada sedikit error gitu. Nah, ini alamat email administratornya. Kemudian keanggotaan, misalkan setiap orang dapat mendaftar, tapi saya enggak ya, enggak checklist karena memang ini khusus untuk tutorial saja, bukan e-commerce atau jualan produk gitu. Nah, di sini peran pengguna saat baru daftar itu, atau ini mungkin standarnya gitu, ketika ada visitor yang mendaftar itu sebagai pelanggan. Untuk bahasa situs gitu ya, menggunakannya bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dipahami. Kemudian untuk zona waktu kita bisa rubah ya ke UTC +7 atau sesuaikan dengan zona waktu lokasi Anda saat ini gitu. Nah, untuk format tanggal saya menggunakan biasanya ini ya, tanggal 25 Juni 2022. Kemudian format waktu AM gitu. Atau misalkan kita mau menggunakan huruf besar untuk AM-nya, bisa pilih yang ini. Nah, minggu dimulai daripada harinya, misalkan minggu. Langsung simpan perubahan. Nah, kemudian di bagian menulis, di sini untuk kategori post standarnya itu uncategories ya. Tapi ketika kita mau menulisnya, misalkan kebanyakan itu tentang HTML, berarti nanti untuk kategori post standarnya kita pilih HTML, agar nanti pada saat kita membuat artikel baru itu otomatis langsung HTML kategori ini langsung di checklist gitu, format bawaan postnya standar. Nah, untuk ini mungkin bisa diabaikan, nanti langsung simpan perubahan. Nah, di bagian membaca di sini, ini tampilan beranda Anda gitu. Nah, jadi tampilan ketika ada orang yang mengakses alamat website ini, demo.dedesumarna.com, akan disuguhkan ke halaman mana gitu. Nah, saat ini kan ke post-post terbaru Anda gitu. Kurang lebih seperti ini nih, post-post terbaru ya. Ini untuk artikel di sini yang sudah saya terbitkan, karena memang saya aturnya untuk tampilan beranda atau orang yang mengakses demo.dedesumarna.com akan diarahkan ke post-post terbaru. Tapi ketika kita mau mengarahkan ke halaman tertentu seperti sales page, kita bisa pilih halaman statis, kemudian berandanya apa nih. Misalkan di sini berandanya saya pilih tentang. Kemudian laman post-postnya saya pilih dipindahkan ya, tadinya kan di beranda. Saya pilih ke halaman atau laman blog. Nah, untuk laman blognya itu menampilkan berapa post gitu. Saya atur ke 20 aja. Kemudian untuk sindikasinya menampilkannya itu gimana gitu. 10. Nah, kemudian untuk setiap post dalam feednya disertakan, saya pilihnya kutipan aja biar ringkas aja gitu, nggak terlalu banyak. Nah, saya coba reload ya. Untuk yang pertama kan tadi kita arahkan untuk berandanya ke post-post terbaru, tapi sudah diarahkan ke halaman tentang gitu. Nah, sedangkan untuk post-post terbaru ada di blog. Nah, saya coba reload. Nah, ini adalah halaman tentang. Jadi ketika ada orang yang mengakses demo.dedesumarna.com, maka akan diarahkan ke halaman tentang. Karena halaman berandanya, pengaturan berandanya saya atur ke halaman tentang.
Nah, kemudian untuk artikel saya atur ke blog gitu, ke laman blog. Nah, maka ketika ada yang mengunjungi URL ini, blog ini, maka akan ditampilkan semua artikel. Nah, aturannya tadi kan 20 kalau tidak salah ya. Oke, 20 post maksimal. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena memang baru 7 artikel yang diterbitkan atau 7 post. Nanti mungkin kalau sudah ada ratusan, di sini hanya akan menampilkan 20 saja gitu. Kemudian di bawah biasanya ada untuk next page atau ke halaman berikutnya. Nah, kemudian di sini ada diskusi. Mungkin kalau diskusi enggak terlalu banyak pengaturan yang saya ubah ya. Nah, cuman di sini ya di media ini kita atur memang standarnya itu 150 kali 150 piksel ya, ukuran kecil. Untuk ukuran sedang 300 kali 300. Nah, untuk ukuran besar itu 1024 piksel kali 1024 piksel. Nah, yang paling penting itu di bagian permaling juga ya. Nah, untuk permaling usahakan menggunakan nama tulisan. Jadi URL-nya seperti ini langsung. Ini permaling terbaik untuk optimasi SEO dan juga untuk memudahkan kita gitu dalam hal mengingat URL. Contohnya itu seperti ini. Ini Hello World ya. Nah, di sini kan ada URL-nya. Ini disebut URL ya. Nah, kita mengatur yang di belakang domain ini itu diaturnya dalam sebuah menu pengaturan kemudian ke permaling. Saya contohkan ke bagian saya ganti ya. Saya contohkan ganti tanggal dan nama. Simpan perubahan. Nah, permalingnya pasti akan berubah gitu karena ke tanggal dan nama. Nah, tanggal dulu di sini. Ada tanggal, bulan, tahun. Nah, ini tanggal, kemudian baru nama. Nah, itu kurang bagus untuk optimasi SEO. Nah, yang terbaik adalah yang ini, yang nama tulisan. Simpan perubahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada privasi. Nah, mungkin ini kalau ini ya nggak terlalu banyak pengaturan yang dirubah ya. Untuk add to edit pun sama, tadi kan sudah. Karena memang ini adalah add to edit adalah pengaturan yang ini yang untuk memudahkan si visitor membagikan artikel atau post kita ke media sosial ataupun media chattingnya.